مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي hati tapi tidak berpikir, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang. Balhum adall, lebih sesat daripada binatang. Kata ahli ulama tafsir, binatang-binatang nanti kalau sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihisab masing-masing amal mereka, dijadikanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanah. Dan tanah itu adalah tanah-tanah surga. Sehingga orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Mereka berkata ingin menjadi tanah. Hakikatnya kalau sekarang mereka dikatakan binatang oleh kita, karena tidak berimannya, karena tidak beramal solehnya, marah pasti mereka. Tapi nanti di akhirat nanti mereka sendiri ingin jadi binatang. Kenapa lebih sesat daripada binatang? Kata ulama ahli tafsir, binatang saja ada yang masuk ke dalam surga. Saya ingin menegaskan, binatang saja ketika terlibat langsung dengan dakwah agama, dengan perjuangan agama, baik itu nabi, rasul ataupun ulama, masuk ke dalam surga. Bagaimana kita hadirin? Manusia makhluk Allah yang paling mulia. Kalau kita bela agama Allah, bela ulama Allah, bela pendakwah agama Allah, anjing saja masuk surga, bagaimana kita? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mentakdirkan kita menjadi manusia yang sebaik-baik bentuk. Kalau Allah menciptakan kita dan mentakdirkan kita jadi binatang, kita tidak bisa melawan ketentuan Allah itu. Yang jadi anjing, yang jadi babi, yang jadi binatang lainnya bukan keinginan mereka, tapi karena itu semata-mata takdir, qadar Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Kita tidak bisa memilih. Kita jadi manusia bukan keinginan kita dan tidak pernah kita meminta. Kita jadi anak dari bapak anu, ibu anu. Kita lahir di sini dan di sana, bukan keinginan kita. Oleh karena itu, kita sekarang jadi manusia sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menentukan pilihan kita. Tetapi ketika kita sudah jadi manusia yang sempurna, mau Jumat atau mau tidak Jumat, mau sholat atau mau tidur, itu kita punya pilihan. Oleh karena itu Allah akan menyiksa kita jika kita memilih sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk yang sempurna baik fisik atau psikis. Kemudian Allah firmankan kita akan dikembalikan. Summa radadnahu asfala safilin. Kita akan dikembalikan menjadi makhluk Allah yang sangat hina. Asfala safilin menurut para ahli tafsir, pertama, asfala safilin adalah umur yang tua. Sehingga ketika kita tua itu seperti bayi kembali. Gigi yang tadinya kuat rontok. Berdiri yang tadinya bisa kokoh bongkok. Mata yang tadinya jelas rabun. Kembali kepada ketuaan, kita kembali kepada kelemahan. Yang kedua, ulama menyatakan asfala safilin adalah neraka.
manusia itu akan dikembalikan ke dalam neraka kecuali yang beriman dan beramal soleh. Yang ketiga adalah kehinaan lebih daripada hina binatang. Karena Allah menyatakan kalau manusia dan jin ini yang punya hati tapi tidak berpikir, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang, balhum adall, lebih sesat daripada binatang. Kata ahli ulama tafsir, binatang-binatang nanti kalau sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab masing-masing amal mereka, dijadikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala tanah. Dan tanah itu adalah tanah-tanah surga. Sehingga orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Mereka berkata ingin menjadi tanah. Hakikatnya kalau sekarang mereka dikatakan binatang oleh kita, karena tidak berimannya, karena tidak beramal solehnya, marah pasti mereka. Tapi nanti di akhirat nanti mereka sendiri ingin jadi binatang. Kenapa lebih sesat daripada binatang? Kata ulama ahli tafsir, binatang saja ada yang masuk ke dalam surga. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama naqah saleh. Binatang untanya Nabi Soleh masuk ke dalam surga. Umatnya Nabi Soleh biasa memahat gunung-gunung, dipahatlah gunung berbentuk unta besar. Mereka meminta kepada Nabi Soleh, hai Soleh, kalau kamu ngaku jadi Nabi, jadi Rasul, mana mujizatmu? Coba jadikan gunung ini, pahatan kami semua, menjadi hidup. Maka jadilah unta Nabi Soleh itu hidup menjadi mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas itu akan menjadi binatang yang masuk ke dalam surga. Semutnya Nabi Musa, semutnya Nabi Sulaiman, ini juga akan masuk ke dalam surga. Malah ada surat namanya surat semut. Karena semut itu pernah berceramah, berpidato di hadapan teman-temannya. Wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang dan rumah-rumah kalian. Sebentar lagi Nabi Sulaiman dan tentaranya akan melewat, menginjak-injak kalian. Mereka dalam keadaan tidak sadar. Tersenyum Nabi Sulaiman mendengar dakwahan semut itu. Maka semut saja yang melakukan dakwah, mengayomi umat, sayang kepada sesamanya, diabadikan oleh Allah, masuk dalam surga. Dibuat surat namanya surat semut. Hudhud Ratu Bilqis menghantarkan surat dakwah dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Itu pun diabadikan dalam Al-Quran, masuk ke dalam surga. Keledainya Nabi Uzair ditidurkan, dimatikan selama 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali. Ini merupakan mukjizat juga buat Nabi Uzair alaihissalam. Pantas juga. Tapi ada yang bukan nabi, bukan rasul, hanya pendakwah, lari daripada rezimnya Dikyanus, seorang raja yang jahat kepada ulama, jahat kepada duat, kepada dai. Dikejar-kejarnya Ashabul Kahfi, bersembunyi di satu gua, dijaga oleh anjing. Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid, dijaga oleh anjing. Kitmir namanya, anjing masuk ke dalam surga. Padahal ia bukan mengawasi daripada Rasul dan Nabi. Yang dijaga adalah seorang dakwah, seorang pendakwah, penyebar agama. Anjing
kalau dilatih dan dididik. Menurut Al-Quran, kalau anjing itu dididik untuk berburu binatang, ia menangkap binatangnya untuk tuannya, halal dimakan. Anjing kalau menjilat bejana, kata Nabi, harus dicuci sampai 7 kali cucian, yang menunjukkan najis mughalladah. Tapi ingat, anjing yang ditemukan oleh orang yang sangat durjana, tukang maksiat, pelacur, ketika ia pulang dari maksiat, kemudian ia haus menemukan sumur tua. Dia tidak punya timba, sepatunya dijadikan timbanya, embernya. Tidak punya tali, disobek-sobek bajunya. Setelah dia minum, ketika itu melihat anjing. Hadis Bukhari menyebutkan, melihat anjing yang kehausan. Kemudian ia menimba kembali dan memberi minum kepada anjing itu. Dia bersyukur kepada Allah. Allah nyatakan dia diampuni, masuk ke dalam surga. Allahu Akbar walillahillah. Saya ingin menegaskan, binatang saja ketika terlibat langsung dengan dakwah agama, dengan perjuangan agama, baik itu nabi, rasul ataupun ulama, masuk ke dalam surga. Bagaimana kita, hadirin? Manusia makhluk Allah yang paling mulia. Kalau kita bela agama Allah, bela ulama Allah, bela pendakwah agama Allah, anjing saja masuk surga, bagaimana kita? Sebaliknya kalau ada manusia, hadirin, justru malah jahat kepada ulama, jahat kepada ustadz kiai, jahat kepada para mubaligh. Kayak apa, hadirin? Kayak apa? Allahu Akbar walillahilham. Sapi bisa masuk surga, keledai bisa masuk surga, semut bisa masuk surga, burung bisa masuk surga. Kemudian hadirin rahimakumullah, anjing bisa masuk surga. Kita sebagai manusia, apa yang kita harapkan kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak beramal soleh, maka kita pun akan jadi binatang-binatang, malah lebih sesat daripada binatang. Mari hadirin rahimakumullah, kita jadikan diri kita ini menjadi orang yang beriman. Mari kita usahakan iman kita dihiasi dengan amal, ditumbuhkan dengan amal, sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala punya pahala ghairul mamnun, punya pahala yang tidak terputus, punya pahala yang tak terhingga, karena kita adalah makhluk yang paling mulia. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.